Buka, buka. Selesaikan ini dengan cara yang baik. Bukalah pintunya. Kamu menganggap aku apa? Bukalah. Oke, kembali lagi bersama kami Awi Horor. Ya, semoga kalian nonton video ini dapat manfaatnya dan juga ceritanya, dan juga semua rezeki kalian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua urusan kalian dipermudah. Oke. Aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yo, kembali lagi bersama kami Awi Horor. Oke, mungkin seperti biasa Awi Horor akan mencari sebuah cerita lagi, pengalaman untuk kalian semua yang nonton di sini. Dan terima kasih juga kalian sudah mensupport kami sampai di titik ini. Oke. Ya, mungkin kami ada di suatu tempat yang udah lama juga. Dan di sini seperti biasa akan ada sesi menggambar. Oke, mungkin di sini inilah kegabutan Awi Horor kalau lagi memang gabut tengah malam. Subuh-subuh malam ini ya. Kalau bos bilang turun, langsung gas. Dah. Intinya kalian nonton video ini sampai akhir. Ya, semoga kalian bisa mendapatkan manfaat-manfaatnya di awal sesi 1 dan sesi 2. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya teman kalian, dan support kami terus menuju ke 100k dan seterusnya biar kami bisa ke kota-kota kalian. Oke, langsung kita let's go. Mati. Oke. Jangan terlalu di sini lah. Nanti kena tetesan air. Udah. Oke guys, mungkin kita udah mulai di sesi pertama. Ya. Mungkin di sini ada aku Dan Awe dan Gewo. Inilah kegabutan kalau memang lagi betul-betul gabut di rumah. Pokoknya kalau jam 3 turun. Wow, Jam tempatnya 2 turun. mengirimkin. Iya guys, betul juga. Oke. Jadi yang suara langkah kaki, Cok. Halo. Halo? Kok nggak dengar? Dengar aku. Angin bawa kabar ke sana kemari. Coba center situ, Gio. Oke guys, jadi kami baru masuk nih bertiga di tempat ini. Jadi ngerasa sesuatu hal itu pergerakannya sangat betul-betul nyata. Kasar kali ya. Nah, jadi gimana, Gio? Penampilan abang udah ini, udah keren. Udah. Penampilan abang udah keren. Udah. Nah, jadi yang pertama mungkin Nanda ngerasa tadi, dan terus yang kedua aku baru sampai juga. Ada banyak juga sih sesuatu hal yang aku nampak. Betul. Dan berbagai macam kelompok dan jenis ya. Kalau untuk rasa yang aku timbulkan di sini positif. Kalau untuk aku menimbulkan rasa yang positif. Cuman mereka menimbulkan rasa ke aku tuh seperti negatif. Seperti ada sosok di belakang aku yang megang aku nih. Nah, wanita. Jadi kayak lebih ke apa itu? Itu ada cewek di belakang di paling ujung, sumpah. Enggak, dia itu cantik cuman seram gitu. Cantik tapi seram. Iya. Itu kayak mana lah itu? Enggak, tadi dia itu pakai baju putih tapi bajunya itu kalau kalian lihat kan di ujung tuh kan. Di ujung situ tuh. Nah, di ujung situ tuh paling ujung ya. Jendela terakhir ya. Jendela terakhir rumah tusuk sate ini seperti di kirinya lagi. Nah, di situ pas. Dia tadi nongol gini.
kayak cewek ngambek gitu, kuntilanak kayaknya ya. Cuman jenis bajunya tuh lebih ke putih yang udah seperti di apa? Digerogoti lumut-lumut yang kotor gitu. Sebenarnya gimana ya rasanya? Menegangkan juga sih. Gitu. Apa? Dekan, Cok. Kok dekan? Ih, sengaja gue pakai handset. Curang, Cok, Gewa nih. Jalan kau gue. Oke, jadi situasi sekarang yang aku awal rasain juga pas Wawan dan Gewa mengambil buku gambar. Jadi aku tinggal nih di sini sendiri. Kamera belum hidup. Jadi si Awen nih bilang, "Awas ada perempuan." Aku biasa aja. Tiba tengok langsung ada pergerakan kayak langkah kaki yang begitu nyata, yang jelas kayak nginjak dedahanan ini. Hati-hati ya, nih agak basah soalnya. Iya juga sih. Dan kondisi juga nih lagi Sabar. diuji. Aku dengar suara kau menyakitiku. Jadi kayak ada salah satu sosok entitas yang merasa tersakiti. Sebenarnya mungkin dia mempunyai pengalaman ya. Aku nggak tahu jelas kenapa dia ngomong kayak gitu. Entah kita pernah bermasalah di waktu dia hidup sama dia, ataupun dia mempunyai karakter yang benci dengan lelaki gitu. Nimbul terus boy yang aku yang tadi tuh aku bilang ada sosok wanita di belakang tuh nimbul terus. Cuman yang ini sekarang energinya agak lemah ya, agak lemah, jadi mempunyai kapasitas yang contohnya rendah. Bayang andai kata rabun gitu, cuman setengah badan yang jelasnya. Terus aku nampak pocong di belakang kamera ini. Pocongnya tuh ini kain kafan tuh ketutup sini matanya. Matanya ketutup. Ya, sama sosok baju hitam pas juga di belakang kamera gitu. Cuman yang paling dekat sosok baju hitam yang seperti kena abu itu. Kena abu? Iya. Maksudnya gimana? Abu Seperti kena abu rokok. Oh iya. Mungkin sambil kita berbicara ya, Iya. aku sama Nanda. Jadi Gewa kayaknya nggak mendengarkan dia. Iya, Kalau dia kayaknya agak-agak menegangkan. Tapi kok pakai handset? Tapi kok pakai handset? Volumenya kecil kayaknya. Oh iya, sangat kecil. Sangat kecil. Aku sambil melukis beberapa sosok satu kayaknya. Satu. Ada juga hantu yang kaget sama kita. Jadi pas waktu kita datang, tadi aku bilang kok pada lari gitu. Oh iya. Ya ada yang kaget. Kubur itu yang awal datang ya? Apa ya maksudnya nih? Kenapa? Aku seperti masuk ke salah satu pandangan tentang kehidupan salah satu sosok di sini. Baru. Seperti gambarannya tuh gini. Suara mulai terjelas dengar gitu. Dengar. Pandangan mulai tersambung ke salah satu wanita yang aku bilang mungkin tadi yang kita agak kaget, dia tiba-tiba cereng gitu. Yang aku bilang cantik tapi seram. Cantik tapi seram ya. Kemungkinan itu dia. Karena ini sosok dan karakter mukanya berbeda saat ku nampak di pandangan yang mulai tersambung pelan-pelan ini. Nah, coba aku gambarkan dan aku cocokkan dengan coba mencari lebih dalam tentang ini nih. Oke, selagi Awe lagi menggambar sosok yang diceritakan, yang juga akan digali lebih dalam lagi, ya aku mencoba ngasih tahu situasi sekarang yang aku rasain. Jadi yang aku rasain kayak gimana ya? Setelah Awe menjelaskan sosok pocong, baju hitam, sama sosok perempuan tadi, aku ngerasa kayak pas cerita sosok ini agak tenang, agak santai gitu. Iya. Agak santai, tapi si pocong ini agak gimana ya? Agresif. Agresif. Baru sama si baju hitam ini agak lain kayak energinya lah yang aku rasain. Ada yang niup aku di samping. Niup ya. Iya. Jadi setelah sekarang ini, aku kalau lihat ke dalam, kalau dilihat ke dalam tuh di pintu depan ada sosok yang aku dapat dari pandanganku cuman asap tapi kayak bentuk manusia gitu. Kayak asap tapi bentuk manusia. Iya, jadi kayak asap itu bentuk manusia gitu. Jadi kayak asap itu jadi menyerupai gitu. Jadi kayak bentuknya gitu lah. Nah gitu. Dia bentar hilang, muncul, hilang, muncul. Jadi hilang timbul gitu.
Jadi setelah aku ngelihat timbul, tapi aku gini ngelihat lagi hilang, nanti ketiga lagi muncul lagi. Nah. Baru juga aku ngerasain kayak gimana ya, dari arah sebelah sana, dari yang aku dapat juga. Jadi ada sosok yang berdiri yang mencoba untuk maju tapi masih agak ragu untuk ke kita, entah ragu kenapa. Ini sosoknya kayak lebih ke orang tua tapi nggak kakek kayak mana tuh ya ngomongnya, bapak-bapak. Lebih ke orang tua nggak kakek. Ya orang dewasa. Orang dewasa. Dia mempunyai kayak memakai baju biasa polos, sama memakai celana yang kayak celana apa ya, kayak batik gitu sih. Celana batik sih yang aku dapat. Jadi dia kayak mencoba ingin mendekat ke kita, tapi kayak masih ragu gitu. Aku tiba-tiba tangan aku panas pula. Tanganmu panas? Makin banyak yang mendekat ke arah kita nampaknya ya. Itulah makanya. Yang dimana posisinya kita sedang mensketsa salah satu sosok. Ini aku juga banyak gangguan ya ketika main sketsa ini. Jadi kita mau fokus ke salah satu diri dia. Aku dengar suara minta tolong sekilas lewat. Kita mau fokus sama salah satu sosok, tapi sosok lain ini juga ingin digambarkan gitu. Jadi mencoba untuk masuk ke dalam alur cerita kita juga, dan mereka ingin digali juga gitu. Makanya ini agak kacau aku gambar di sini nih. Itulah mungkin dari berbagai banyak arah atau beberapa sisi yang udah mulai mendekat ya. Iya. Tapi tadi tiba-tiba panas, baru kayak dingin seketika gitu loh. Jadi kayak panasnya itu sebentar aja di bagian tanganku nih. Jadi sekarang ini aku ngerasain hawa yang dingin kali di badan aku gitu. Dingin. Tiba-tiba seketika langsung dingin gitu. Gak tahu juga, mungkin dari yang kau bilang, yang sebenarnya yang di sini positif, tapi gara gitu kita tuh gimana maksudnya? Kayak keberadaan kita, kayak mereka tuh merasa terganggu jadi negatif gitu. Kayak lagi memfokus menggambar. Jadi aku mendengar langkah kaki dari arah sebelah kanan aku. Langkah kaki yang begitu untuk gimana ya? Besar, kedengarannya kayak ngijak dedahanan yang langsung dihentak gitu. Pas di arah sebelah kanan. Aku kalau ngelihat ke sebelah kiri ini kayak gimana ya? Merinding, aku takut aku rasanya. Kayak betul-betul di area sebelah kiri ini, di dalam ini kayak pandanganku tuh gelap terus. Kayak gelapnya tuh betul-betul nggak ada cahaya gitu untuk masuk, jadi gelap gulita. Kadang kan kalau ada ini ada cahaya bulan, ada cahaya apa kan, masih menerangi sedikit. Mungkin aku sudah sudah mensketsanya, tidak perlu terlalu jelas, intinya dapat aja. Jadi ini sosok wanita yang tadi yang aku bilang iya dia di ujung gitu, aku bilang kan kayak gitu. Kalau dibilang sih, kalau dilihat juga sekilas dia seperti nenek tua, cuman sebenarnya umurnya juga masih tergolong muda sih. Kalau yang aku dapat teliti dari dia ini, mungkin karena sesuatu yang dia buat yang masih janggal dalam derita dia, jadi dia wujudnya seperti ini. Jadi ini sosoknya. Kita nggak bisa untuk memperjelaskan karena kita posisinya juga yang aku bilang tadi, baru kali ini banyak sesuatu hal yang dampaknya itu ketika digambarkan berebutan. Jadi dulunya itu kan biasa-biasanya sedikit aja, sekarang banyak. Kenapa Gio? Kenapa? Nggak nampak gambarnya. Oh, nggak nampak gambarnya.
Udah. Wes. Oke. Jadi kalau kita bisa bilang raut wajahnya tuh nampaknya sedih, kesal, campur aduk sih yang aku dapat. Seperti dia ingin menjelaskan, tapi dia juga mempunyai rasa yang takut sesuatu hal memperberatkan ataupun apa yang dia jelaskan tidak efek apa-apa bagi dirinya. Oh. Gitu. Jadi kayak lebih dia untuk misalnya dia menjelaskan kayak kita tuh nggak bisa ngebantu atau apa gitu. Iya, seperti itu. Terus juga aku dapat pandangan mulai banyak dari tentang dia. Yeah. Dia sepertinya ada permasalahan tentang hubungan. Hubungan itu seperti bukan dengan teman tapi dengan lelaki gitu. Cuman aku belum tahu statusnya ini pasangan yang menikah ataupun baru pasangan yang diikat ataupun pacaran gitu. Aku pun tadi kayak ada bisikan pasangan, tapi belum dapat kali ini pasangan apa nih. Permisi. Mungkin dia untuk mencoba mencari gambaran. Permisi. Bisa kita berbicara sebentar? Mana yang kalian barusan lakuin? Wis, tenang, kamu tenang di situ. Oke, jadi salah sosok itu tiba-tiba masuk dan dia ingin mencari gambaran yang digambar tadi. Mereka ingin ikut campur. Mereka ingin ikut campur siapa? Kamu tenang dulu. Semuanya itu perempuan yang selama ini yang sangat menghormati aku. Oh, jadi Sudah seperti nenekku. sudah. Dia menganggap diriku Dia menganggap dirimu. anak di sini. Oh, anak di sini. Kalian ngapain? Apa itu? Ini. Dan untuk apa? Jadi Apakah ini aku dia sangat mirip dengan bapakku? sangat mirip dengan bapakmu. Aku sangat mencintainya. Maksudnya gimana? Sangat mencintainya karena ketulusan yang dia ikhlaskan kepadaku untuk melakukan apapun yang aku inginkan. Tetapi dia sudah meninggal. Tapi dia sudah meninggal. Mereka semua sudah meninggal. Mereka semua sudah meninggal. Mohon maaf sebelumnya. Kenapa? Mereka semua peduli Mereka semua peduli sama diriku. sama dirimu. Jadi saya bisa ingin bertanya sedikit. Tenang. Mohon maaf sebelumnya kalau saya agak lancang untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Atau kamu masih ingat nama kamu? Sylvie Sylvia. Octaviani. Sylvie Octaviani ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sampai kamu seperti ini? Bisa kamu ceritakan? Mereka merenggut. Mereka merenggut? Mau ngapain mereka Mau ngapain mereka? kemari? Mau ngapain mereka kemari? Siapa? Di sini aku tidak membutuhkan mereka lagi. Di sini aku tidak. Mereka kesal dan Kenapa? buka.
lakukan ini dengan cara yang baik. Bukalah pintunya. Kamu menganggap aku apa? Bukalah. Aku tidak mau membukanya karena takut. Kamu tidak mau membuka Dengan dirinya. Karena aku merasa ingin dihabisi dengan dirinya dan kawannya. Mohon maaf sebelumnya, siapa yang melakukan itu? Kalau saya boleh tahu, soalnya kamu bilangnya dia mengetuk. Laki-laki itu yang dahulunya aku mencintai, tetapi tidak lagi, bahkan sangat tidak kusukai untuk ini, dan aku sangat dendam. Kamu sangat dendam. Apa yang membuat kamu sedendam itu sama sosok laki-laki itu? Dia mengajari tentang kasih sayang, tetapi dia tidak melakukannya. Dia ingin meninggalkan aku, tapi bekerja sama dengan teman-temannya dan menuduhi bahwa aku penyebabnya. Oh, berarti kayak lebih kamu yang disudutkan. Dan dia dan temannya itulah yang datang mengakhiri aku. Kamu dibunuh? Dan satu orang lagi, aku tidak tahu. Dengan cara apa kamu dibunuh mereka? Ikat dengan sarung bantal. Tetapi mereka memakaiku dulu. Sangat kejam. Agak dalam ceritanya. Shalom. Ya. Shalom. Oh iya. Terima kasih. Jadi sosok yang masuk ini tadi tuh udah ngucapin salam sama kita. Iya. Cuman waktu aku melihat tempat kan, aku terdengar suara salam, tapi bukan penyampaian salam yang seperti agama kita sebuti. Gitu. Cuman suaranya aja, dianya nggak ada gitu. Karena kan ini tempatnya hening. Jadi sesuatu yang kita lakukan kan dengung gitu kan. Betul. Aku cari tahu, rupanya dia. Merinding aku. Aku banyak sesuatu hal yang ku dapat darinya. Seperti gimana ya? Dia jatuhnya yatim piatu. Yang aku dapat. Mereka semua teman dan yang sayang sama dia tahu. Tapi apapun yang dia inginkan, dia merasa itu tidak cukup untuk dirinya. Contohnya gini, orang menginginkan dirinya, terus membuktikan bahwa aku mencintai, aku menyayangimu, nah gitu kan. Cuman nggak cukup baginya, karena dia harus meyakini kali, karena dia selalu dalam hidup tuh dia kehampaan, dia merasa kehampaan. Dan mungkin hitam yang kau dapat dalam pandanganmu itu kehampaan yang dia dapat selama dia hidup gitu. Dan dia mencoba percaya dengan salah satu laki-laki, tapi ini aku singkat cerita aja. Dan laki-laki itu merasa suatu hal yang bosan dengan wanita itu. Karena lelaki itu sudah berjanji, dan dia takut ingin menyatakan langsung. Itu yang aku dapat tuh. Terus laki-laki ini bekerja sama gitu. Dan memakailah temannya untuk menjebak dia
bahwa nanti dia divonis berselingkuh dengan temannya sendiri. Paham. Skenario ya. Jadi skenario yang dilakukan sama si lelaki itu sangat bejat dan bego. Bodohnya itu dia nyuruh temannya ini untuk menjebak. Tapi di saat cowok ini merasa masuk nih, mau dihancurkan dia nih, gitu. Dibawanya pula si temannya yang jebak itu. Jadi dia bilang betul-betul, pokoknya kalau kita singkat cerita, akhirnya cuman dia ngomong di napas terakhirnya, aku sebenarnya nggak butuh siapa-siapa, gitu. Sedih sih anjir. Jadi kayak dia sudah percaya, tapi kematian dia tuh dia nggak ngerasakan sesuatu yang sangat sakit. Cuman dia merasakan salah satu keikhlasan, dan sebenarnya memang betul aku nggak butuh siapa-siapa. Kayak dia berkata kepada dirinya, memang betul aku nggak butuh siapa-siapa. Dan pada akhirnya seperti ini. Dan dia sangat senang, seperti dia akan bertemu dengan sesuatu hal yang udah meninggalkan dia sangat jauh. Cuman ternyata dendam ataupun apa yang dia lakukan itu menutup jalannya, gitu. Menutup jalannya untuk pergi ke cahaya yang dia inginkan, bertemu sama orang-orang yang dia sayangi, gitu. Ataupun sesama mereka tidak mau mendapatkan cahaya dan nanti akan menyatu dengan serentak, gitu. Kita nggak tahu kalau akhir dari itu, karena itu sesuatu hal yang gimana ya, akhir ceritanya dia. Betul. Aku nggak nyambung ke siapa aja yang hilang darinya, orang-orang satu darah sama dia, entah ibunya atau adiknya ataupun bapaknya ataupun apa yang disebutkan di saat sosok itu nanda dialog tadi. Dalam kali sih ceritanya, kayak dia udah mempercayai sosok laki-laki itu, sosok itu. Laki-laki itu, tapi setelah laki-laki itu bosan, baru dia membuat skenario yang begitu keji dan kejamnya itu yang dia lakukan, gitu kan. Tapi setelah kau menjelaskan, aku ngelihat cahaya di situ, terang, tapi ada bulatan hitam yang kayak nyedot gitu. Jadi aku langsung naik semua bulu aku, kenapa nih gitu. Iya, aku ngerasa sesuatu hal yang dia inginkan dan dia dambakan akan dia dapati, cuman belum dia lihat. Makanya aku bilang, kalaulah kita berbicara tentang cahaya ataupun tempat yang dia inginkan, atau keluarganya siapa aja yang telah tiada, itu aku tidak dapat. Cuman aku ngerasa kehampaan yang udah memang betul-betul tidak ada lagi. Sesuatu hal yang dia sayangi. Seperti itu kode bahwa tinggal dia yang dulunya masih hidup, gitu. Dan maksud aku itu, aku nggak tahu mereka akan ketemu selama ini, akan bertemu menyatu tiba-tiba, atau mereka semua orang yang dia sayangi itu sudah berkumpul menunggu dia. Jadi dua itu tuh yang aku masih bingungkan. Cuman rasa sekarang tuh aman, bahagia, dan sangat bahagia. Mereka pun yang di sini, yang seram-seramnya, mempunyai kasih sayang yang besar. Iya, betul. Jadi dia aku ngerasa itu banyak rupanya sosok-sosok di sini, seperti pocong tadi, seperti juga ada sosok hitam yang berjubah atau segala macam, nenek-nenek tua yang sangat seram, memakai pakaian yang seperti kebaya. Mereka semua welcome gitu. Seperti ada aturan baru di sini. Aturannya itu saling menolong satu sama lain, gitu. Saling menyayangi satu sama lain. Mereka berkumpul dengan kasih sayang. Dan mereka pernah, katanya, seperti pernah berjumpa dengan salah satu pembelajaran gitu. Andai kata awalnya mereka, ini aku dapat ya, mereka menganggap tidak ada lagi kebahagiaan, yang harusnya itu kita mengganggu ataupun dendam dengan cara kita sekarang. Cuman ternyata akan ada kebahagiaan yang kita dapat. Cuman kita harus betul-betul menunggu kapan Tuhan akan datangkan itu, ataupun masih proses, ataupun akan datang sekarang gitu. Dan kita akan dijemput dengan kebahagiaan itu masing-masing. Betul.
Makanya kayak sosok pocong tadi, sosok hitam tadi sama nenek itu dekat. Mungkin gara-gara si perempuan ini. Jadi kayak lebih menjaga lagi orang itu. Makanya si pocong ini agak agresif yang bilang tadi kan. Ternyata di sini dia nunjuk nenek itu yang kayak peduli sama dia, kayak sayang. Dia nunjuk semua tadi yang dia bilang. Nunjuk semua baru dia langsung duduk. Aku saat dia cerita itu dalam kali sih kena. Iya, betul. Salah satu pembelajaran yang berarti bagi kita. Semoga kalian bisa ngambil tentang baiknya, tentang buruknya. Iya, bisa dibagi mana yang harus kalian ambil, mana yang harus tidak gitu. Gimana, Dan mungkin itulah akhir dari cerita dia. Banyak pengalamannya. Jatuhnya sih jangan terlalu mengambil kesimpulan percaya. Apapun yang kita miliki, baru. Itu kita harus teliti gitu. Jangan kita langsung mengambil sesuatu hal aku percaya. Cuman itu semua sebenarnya kita berhentilah menyalahkan orang lain. Kita harus mengoreksi diri kita, mencoba menyalahkan diri kita sendiri, betul. Gitu. Berhentilah menyalahkan orang lain, salahkanlah diri kita sendiri. Dan berhenti juga, jangan terlalu sering menyalahkan diri kita, mencobalah mengoreksi orang lain. Gitu. Siapa tahu, terkadang orang juga kalau kita misalnya selalu kasih sesuatu hal yang dia inginkan dengan cepat, apa-apa seperti orang manja lah gitu. Dia akan mempunyai karakter yang berbeda dan itu akan menghancurkan kita juga. Gitu. Kenapa? Jangan kau mencoba-coba untuk melakukan sesuatu hal yang berbahaya. Jika itu kau inginkan, terus-menerus kau lakukan, kau akan dapat apa yang kau inginkan itu memutar ke diri kau. Apa sudah selesai, Kek? Atau masih ada? Sudah. Sudah. Mereka semua ingin ikut campur. Mereka semua ingin ikut campur. Oke, dari teman halus langsung masuk karena ada yang mencoba untuk mengacau ya, Le? Iya, ingin mengacau dan ingin berpura-pura menjadi sesuatu hal yang kita sukai, gitu. Jadi makanya dari tadi sebenarnya entitas pribadi itu ngasih tahu ini ingin menyerupai ini, ingin menyerupai ini. Ya udah, kalau memang udah fatal kali, kalian datang, terus kalian hancurkan, gitu. Maksudnya tolak atau kasih teguran. Oh iya, kasih teguran sih. Ya. Jadi kita mau break atau lanjut? Atau kita masih di sini? Kita berpindah. Ini agak kena kepala ya. Yang ngapain lagi break? Soalnya ini agak enak juga kena kepala. Ya sesuatu yang di sini memang tempatnya betul-betul sempit. Mau gimana lagi? Yang penting mereka mendapatkan pembelajaran. Yang penting mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Harus tahu. Harus tahu seharusnya. Gitu.
Awas nih. Oke guys, jadi mungkin kita off dulu bentar karena kita harus Bakar dulu. menakar salah satu tempat ini cocok atau enggak gitu. Cocok sih. Intinya dari pergerakan kita sebenarnya pengalaman. Oh, iya, sorry. Oke. Jadi tunggu di sesi keduanya. Apa kita masih di sini atau kita berpindah ke wilayah ujung sana. Tapi kalau jika tidak memungkinkan, kita akan tetap di sini dan kita akan lihat siapa-siapa aja yang akan datang.